warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita telah selesaikan pembahasan yang lalu, yaitu adab istri kepada suami. Sekarang kita lanjutkan dengan al-adab ma'al aqarib, adab bersama kerabat. Kerabat itu dari kata qarib juga, qarabah, bahasa Arab qarabah. Qarabah itu artinya qarib, dekat. Dekat karena nasab ya, jadi keluarga. Dekat dalam nasabnya. Al-muslim yaltazimu liaqaribihi wa dawi rahimihi. Muslim menekuni bersama kerabatnya dan dawil arham yang memiliki hubungan rahim, binafsil adabi allati yaltazimu biha liwalidayhi, sama dengan adab yang dia tekuni bersama kedua orang tuanya, anaknya dan saudaranya. Fayu'amilu khalatahu muamalata ummihi, dia memperlakukan bibinya seperti memperlakukan ibunya. Wa ammatahu muamalata abihi, kemudian bibi dari saudarinya bapak itu seperti memperlakukan bapaknya. Wa kama yu'amilul ab wal maka sebagaimana memperlakukan bapak dan ibu, yu'amilul khal wal am, memperlakukan paman dan paman ya, paman dari ibu dan paman dari bapak jalurnya. Fi kulli madharin min madahiri ta'atil walidaini, dalam setiap bentuk dari bentuk-bentuk ketaatan kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada keduanya dan berbuat ihsan kepada keduanya. Faqulu man jama'athum wa iyyahu rahimun, maka setiap orang yang mengumpulkan mereka dengannya dengan satu rahim, rahimun wahidah, min mu'minin wa kafirin, baik mukmin maupun kafir, i'tabarahum min dawi rahimihi, maka dia menganggap mereka dari orang yang memiliki hubungan rahim dengannya. Al-wajib silatuhum, yang wajib untuk menyambung mereka, berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Waltazama lahum binafsil adabi wal hukuki, kemudian menekuni untuk mereka dengan adab yang sama dan hak-hak allati yaltazimu biha liwaladihi, dan hak-hak yang dia tekuni bersama anaknya, wa walidayhi, dan kedua orang tuanya. Fayuqiru kabirahum, sehingga menghormati yang tua, wa yarhamu saghirahum, dan menyayangi yang muda, wa ya'udu maridahum, menjenguk yang sakit, wa yuwasi mangkubahum, dan membantu yang kesusahan, wa yu'azzi musabahum, dan menghibur yang tertimpa musibah, takziah. Jadi takziah enggak cuma kematian ya, takziah pokoknya musibah apapun. Wa yasiluhum wa in qata'uhu, dia menyambung mereka walaupun mereka memutusnya. Wa yalinu lahum wa in qasau ma'ahu, lembut bersama mereka meskipun mereka kasar kepadanya. Wa jaru alaihi, dan dolim kepadanya. Kullu dzalika minhu tamasyian ma'ama yuhihi hadil ayatul karimah, semua itu darinya dalam rangka untuk berjalan bersama apa yang
diwahyukan kepadanya dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini, dan hadis-hadis Nabi yang mulia yang memerintahkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengannya, wal arham, dan bertakwalah kepada arham, maksudnya jagalah hubungan kekerabatan. Kemudian Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim sebagian lebih utama dari sebagian yang lain di dalam Al-Qur'an. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum. Jangan-jangan apabila kalian berpaling, kemudian kalian akan merusak di bumi dan memutus rahim-rahim kalian. Jadi biasanya orang yang merusak di muka bumi dengan melakukan berbagai kejahatan, keburukan, kemaksiatan, itu kemungkinan besar pasti memutus hubungan kekerabatan dengan keluarganya. Wa qala ta'ala fa'atidal qurba haqqahu, berikan kepada kerabat haknya, wal miskina, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang yang terputus bekal di jalan. Dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhallah, itu lebih baik bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah, ikhlas. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian berfirman Allah azza min qail, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah merintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, dan mendatangi atau menyambung kerabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Wabidil qurba, dan juga kepada kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wasahib bil jambi, dan teman yang ada di sebelah. Wa inna wabni sabil, dan anak yang terputus bekal di jalan, bukan cuma anak ya, orang. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang kalian miliki, yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Kemudian dalam surat An-Nisa juga, wa idza hadaral kisbata ulul qurba, kalau menghadiri pembagian itu para kerabat, wal yatama wal masakin, orang-orang yatim dan juga orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berikan mereka darinya, wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakan untuk mereka perkataan yang baik. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ana Rahman, aku adalah Ar-Rahman, wa hadi Rahim, aku adalah Ar-Rahman yang maha pemurah, pengasih, penyayang, dan ini adalah Rahim. Syaqaqtu laha isman min ismi, yang aku jadikan dia, aku pecah dia dari namaku. Dia adalah pecahan dari namaku, Ar-Rahman kemudian Rahim. Faman wasalaha, maka siapa yang menyambung Rahim, wasaltuhu, maka aku sambung dia. Waman qata'aha qata'athu, siapa yang durhaka, siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Siapa memutus rahim, Allah akan memutus
orang itu memutus dari rahmat Allah. Salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man abaru, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Ummaka, ibumu, summa ummaka, summa ummaka, summa abaka. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru kemudian bapakmu. Summal akrab fal akrab, baru kemudian yang terdekat, yang berikutnya. Dan Nabi SAW ketika ditanya amma yudkhilul jannah, tentang apa yang memasukkan orang ke dalam surga, minal a'mal, dari amal-amal, wa yubaidun 'anil nar, dan menjauhkan dari neraka, beliau menjawab ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kamu beribadah kepada Allah dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat, wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasilur rahim, dan menyambung rahim. Nah, ini syahidnya. Wa qala fil khalah, Nabi berkata tentang bibi, innaha bimanzilatil dia pada posisi ibu. Jadi kalau ibu meninggal, itu anak kecil, bayi itu yang memelihara bibinya ya, saudari ibunya, adiknya ibu atau kakaknya ibu. Karena mereka lah yang paling sayang kepada anak kakaknya atau anak adiknya. Nabi bersabda, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, sedekah kepada orang miskin bernilai sedekah. Wa 'ala dirrahim, adapun sedekah kepada orang yang memiliki hubungan rahim, shadaqatun wasilatun, maka pahalanya sedekah dan pahala menyambung rahim. Orang Indonesia sering bilang menyambung silaturahim, ya itu kurang pas, karena sila itu menyambung artinya. Jadi kalau menyambung ya menyambung rahim, kalau sila ya silaturahim, gak usah menyambung silaturahim. Menyambung rahim gitu. Wa qala li Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa qad sa'alathu an silatiha ummaha. Nabi berkata ketika ditanya, berkata kepada Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha, wa qad sa'alathu an silatiha, karena Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dia menyambung ibunya yang kafir ya, kafirah. Hina maqadimat, ketika datang alaiha kepadanya min Makkah, dari Makkah, musyrikah, masih dalam keadaan musyrik. Faqala laha, maka kata Nabi, na'am sili ummaki, iya silakan sambung ibumu. Jadi tidak masalah ya, walaupun orang tua kafir tetap wajib berbakti kepada orang tua. Kemudian dal al-adab ma'al jiron, adab bersama tetangga. Ya? Tapi kalau malah melimpahkan ke neneknya itu jadi kalau masalah hadonah itu hukumnya hak ya, hak pengasuhan. Jadi yang paling berhak adalah bibinya. Jadi kalau terjadi perebutan maka bibinya yang paling berhak.
Kalau bibinya menyerahkan ke yang lain ya tidak masalah. Kalau bapaknya gitu kan, yang misalnya lebih membudayakan neneknya. Nenek dari bapaknya, Ibu. nenek dari ibu, bibinya nggak ada ya? Ada. Tapi suami lebih Ya yang penting bibinya nggak. Karena dalam hadis disebutkan memang yang paling sayang kepada anak itu bibi. Terus lagian kalau ke nenek lagi akan apa? Merepotkan orang tua ya. Sudah tua direpotin lagi. Kalau bibinya menyerahkan ya tidak masalah. Hah? karena bapaknya yang nyerahin ke orang tua disuruh didik kayak gitu, karena merasa orang tuanya lebih bisa mendidik kayak gitu. Dilihat dari komunikasi ibu mendidik anak-anaknya yang insya Allah mereka kayak gitu. Makanya pengennya dididik anaknya dididik sama ibu mertuanya. Iya boleh, asal memang intinya maslahat kembali kepada si anak. Kalau itu yang paling maslahat, insya Allah tidak masalah. Kemudian ada bersama tetangga. Seorang muslim juga mengakui apa yang ada pada tetangga serta terhadap tetangganya dari hak-hak dan adab-adab yang wajib atas setiap orang yang bertetangga untuk mengerahkan atau mengorbankan bagi tetangganya dan memberikannya secara sempurna hak-haknya gitu. Dan itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril dil qurba wal jaril junubi. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Jauh dekat ini beda-beda penafsiran ulama ya. Ada mengatakan tetangga dekat maksudnya tetangga sekaligus dia itu kerabat, itu namanya tetangga dekat. Ada mengatakan tetangga dekat maksudnya tetangga yang seagama. Jadi kalau beda agama itu tetangga jauh. Dan ada yang memaknai dekat itu maksudnya jarak rumahnya ya. Ini dohir. Kalau yang tadi makna tersirat. Jadi yang rumahnya dekat itu tetangga dekat, yang rumahnya jauh tetangga jauh. Dan tetangga dekat itu 10 rumah ya. Radius 10 rumah, bukan 10 rumah doang, radius 10 rumah. Radius itu maksudnya ke kanan 10 rumah, kiri 10 rumah, ke belakang 10 rumah, depan 10 rumah. 10 berarti 20 kali 20 400 rumah. 400 rumah ya. Iya, 1 RT 2 RT bahkan ya. 1 RT sekitar 200 rumah. 2 RT itu 2 RT itu tetangga dekat namanya. Itu kalau rumahnya di tengah-tengah. Kalau rumahnya paling pinggir berarti termasuk 10 rumah blok yang lainnya itu. Beda komplek. Tapi enggak ya, kalau udah ada tembok di sini udah enggak tetangga sih. Iya, kalau di kota memang enggak berlaku hukum bertetangganya, udah banyak yang mengabaikan, meremehkan. Rumah pada dibentengin, ditembok, gimana mau ketemu tetangga? Rumahnya pagar, tulis ada anjing galak.
Jadi ketakutan orang kaya itu lebih besar daripada orang miskin. Orang miskin malah nggak takut. Orang miskin nggak takut kemalingan. Jadi kalau jarak 10 rumah rata-rata kita udah enggak. Satu rumah itu belum tentu saling kenal ya kalau baru pindahan ya belum kenal. Apalagi yang namanya orang kontrak ya pindah-pindah setahun pindah. Nggak bisa kerap sama tetangga, susah. Terus ditambah lagi pekerjaannya beda gitu kan. Kita kerja malam, tetangga kerja siang, aduh susah, nggak bisa ketemu, nggak pernah ketemu. Kalau kayak saya misalnya itu sholat di tempat sendiri, di masjid sendiri gitu, lebih sedikit daripada di masjid lain. Saya subuh pasti di masjid lain, maghrib, isya itu masjid lain, duhur kadang masih di jalan, di masjid di jalan lah di mana gitu. Kalau asar itu kadang-kadang asar di kompleks sendiri, tapi kompleks saya ada 2 ya. Jadi memang jarang sekali ketemu tetangga justru. Lagian kalau asar biasanya orang-orang masih belum pulang kerja ya kan, jadi sepi ya. Sulit ketemu tetangga kalau saya, lebih gampang ketemu orang jauh. Saya bukan kerjaan ya, apa namanya, hidupnya aktivitasnya itu ketemu manusia sebenarnya gitu, tapi manusia yang jauh-jauh rata-rata yang di sekitar sendiri malah enggak. Begitu ada kegiatan dengan tetangga sebelah malah ini kumpul-kumpul persiapan acara bid'ah gitu, aduh susah. Jarangnya kumpul begitu. Atau kemarin tuh rapat-rapat untuk persiapan 17-an gitu. Ya Masya Allah memang kayaknya akrab gitu, mereka bisa menyatu dalam kegiatan begitu. Kita susah sekali ikut gabung seperti itu. Banyak kemungkaran yang terjadi, campur baur laki perempuan, terus kalau ngumpul musik-musikan, karaokean lah macam-macam. Susah. Jadi memang apakah ini waktunya kita itu uzlah gitu. Jadi kalau di akhir zaman ketika orang itu udah penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, kita asal membaur pasti ikut bergabung dengan kemaksiatan, ya itulah saatnya kita dianjurkan untuk apa? Uzlah. Bukan hijrah, uzlah. Uzlah itu menyepi, menyendiri. Jadi Nabi menyatakan sebaik-baik rizki di akhir zaman adalah melihara kambing di puncak gunung. Ya udah menyepi di puncak gunung, dah nggak ngerti kerusakan orang kota, orang kampung di gunung sendirian. Itu uzlah, diantara bentuknya kayak gitu, tapi nggak harus begitu juga. Ya kalau semampunya uzlah di tengah kota ya bisa juga. Ya kita tetap bergaul tapi dengan komunitas yang memang sama-sama ngerti ilmu, sama-sama ngerti agama gitu kan. Kalau betul-betul bergabung dengan masyarakat yang awam, Masya Allah berat. Kita ingin mewarnai tapi malah terwarnai gitu. Makanya ya sekedarnya aja kita ketemu biasa, tidak bisa bergaul dalam arti
berteman akrab gitu dengan orang-orang yang tidak ngerti apa namanya. Masalahnya mereka orang rajin sholat tapi tidak ngerti sunnah gitu, susah, lebih susah dibanding dengan orang yang mungkin nggak ngerti agama sekalian gitu. Beda, orang yang ngerti agama itu menganggap malah orang-orang yang mendakwahkan sunnah ini dianggap sebagai ancaman bagi mereka tuh, aneh kadang-kadang. Itu tapi kalau di kota yang agak desa ya. Tapi kalau di kota betul-betul kota malah cuek biasanya. Kota-kota kabupaten gitu. Berat hidup seperti itu. Orangnya masih homogen, kalau yang heterogen malah enak. Kemudian berdasarkan firman Allah Ta'ala, udah tadi ya. Dan Nabi SAW bersabda, Mazala Jibril yusini, Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku tentang tetangga atau terhadap tetangga, untuk berbuat baik pada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai aku kira tetangga akan mewarisi. Jadi seperti mau mewarisi, seakan-akan kerabat gitu. Saking seringnya Jibril memberi wasiat tentang berbuat baik kepada tetangga. Dan kemudian sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maka di antara adab-adab pada tetangga yang pertama, adamu adiyatihi biqaulin au fi'lin. Tidak menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Maupun sikap maupun kebijakan ya. Kadang-kadang nggak merasa perbuatan tapi kebijakannya salah, bikin tetangga sengsara gitu. Misalnya dia nggak berbuat, dia cuma ngasih duit kepada seorang, tolong bikinin rumah, udah nanti ada arsiteknya. Ternyata bikin rumah tinggi-tinggi sampai tetangga nggak kebagian matahari. Nah itu juga bagian dari sikap yang menyakiti tetangga. Kemudian bahkan ada kadang di Indonesia ini aneh, ada kasus seorang lapor ke hukum karena apa? Tidak punya akses keluar dari rumahnya. Punya rumah, pagar sini, tetangganya kanan kiri semua nggak punya akses keluar. Gimana itu? Kok bisa? Orang bikin couplingnya gitu sih. Coupling kotak semua kotak, ya udah. Tapi di tengah kanan kiri bangun semua, akhirnya nggak punya jalan keluar. Gimana? Bikin couplingnya salah. Kemudian jadi dalam Islam itu standar keimanan ya, orang itu memuliakan tetangganya. Kalau nggak memuliakan tetangga itu nggak beriman. Mengganggu tetangga, nyetel musik kencang-kencang, itu kalau di kampung banyak tuh. Di sana juga ada satu tempat ada
itu nyetel musik ini mobil angkot tuh musiknya kencang-kencang, entah karena manggil orang kali ya, karena kalau orang dalam rumah gitu dengar oh itu angkot lewat langsung ke jalan baru, karena memang jauh mungkin, jadi kencang-kencang sekali mobil angkot itu anunya apa musiknya. Terus rumah-rumah juga kalau nyetel musik kencang-kencang, masya Allah, ini nyakitin tetangga sebenarnya, cuma nggak tahu ya. Hal-hal begitu kadang-kadang di sebagian tempat dianggap wajar atau bagaimana, saya nggak tahu. Terutama orang yang udah memahami kalau musik itu haram gitu kan, tersiksa gitu bertetangga dengan seperti itu. Tetangga bengkel juga berat ya, geber-geber motor gitu. Ya susah memang. Makanya ada alokasi sendiri sebenarnya kan, ada lokalisasi sendiri gitu. Lokalisasi bengkel ada, gitu. Lokalisasi tempat usaha ada, tidak di tempat pemukiman tentu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'di jarahu." Siapa yang beriman daripada Allah dan hari akhir, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Bahkan kata Nabi, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa yang Rasul? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ia finnar, kata Nabi, dia di neraka. Ini tentang seorang wanita yang ahli puasa, ahli tahajud, tapi menyakiti tetangganya. Dia di neraka, kata Nabi. Seakan-akan apa? Sholat dan puasanya tidak diterima karena apa? Menyakiti tetangga. Sama seperti orang yang ada permusuhan, dua orang yang saling bermusuhan, itu amalnya nggak naik dari atas kepalanya walaupun satu jengkal, nggak naik ke Allah sejengkal aja nggak. Itu kalau orang masih ada permusuhan dengan saudaranya. Nah ini jelas menyakiti tetangga, itu bikin permusuhan namanya. Amalnya nggak diterima jadinya, tidak beriman ya. Sholatnya nggak dinilai oleh Rasul. Jadi ada orang kagum dengan seorang wanita gitu, ahli puasa, ahli saum. Cerita kepada Nabi dia ahli puasa, ahli saum, tapi nyakiti tetangganya gitu. Entah dengan apa, kata-kata mungkin. Kata Rasul, hiya finnar, dia di neraka. Jadi gampang sekali orang masuk neraka. Hanya salah dalam cara bertetangga itu masuk neraka gitu. Hati-hati ya. Tetangga bisa menjadi sebab kita masuk neraka. Bukan tetangga yang nyeret kita ke neraka, bukan, tapi kitanya yang salah dalam menyikapi tetangga. Kemudian yang kedua, al-ihsan ilaihi, berbuat baik kepadanya. Wadhalika bi an yansurahu idastansarahu, yaitu menolongnya kalau dia minta tolong, membantunya kalau minta bantuan, menjenguknya kalau sakit, wa yuhanni'ahu idza fariha, memberinya kabar gembira kalau bergembira, memberinya selamat kalau bergembira, menghiburnya kalau tertimpa musibah, membantunya kalau dibutuhkan, mendahulinya dengan salam, melembutkan baginya kata-kata, bersikap lembut dalam berbicara, mukalamati waladihi, berbicara dengan anaknya, wa yurshiduhu ila ma fihi salahu dinihi wa dunyahu, membimbingnya kepada apa yang ada dalamnya dari kebaikan agama dan dunianya.
wa yar'a janibahu wa yahmi himahu, menjaga apa itu? Perasaan dan melindungi lewat. Wa yar'a janibahu wa yahmi himahu enggak diartikan. Wa yasfahu an zallatihi, memaafkan ketergelincirannya, wala yatatalla'u ila auratihi, tidak menengok auratnya. Jadi apa? Iya, bisa aurat berupa aib, tapi bisa juga aurat berupa aurat betul. Seperti misalnya punya rumah ada kaca mengarah ke sumur tetangga misalnya, kalau di kampung itu dari atas gitu kan, itu bisa kelihatan auratnya. Itu sebaiknya tidak dibuka jendela yang ke arah situ. La yudayikuhu fi bina'in aw mamarrin, tidak mempersempitnya dalam bangunan atau jalan. Wala yu'dihi bimizabin yasubbu alaihi, jangan menyakiti tetangga dengan pancuran air yang dipancurkan ke tanah tetangga gitu, ya nggak boleh. Wala biqadarin, apalagi kotoran, sampah yang dilemparkan di depan rumahnya, daun-daunnya terbang kena angin. Iya, berarti kita yang punya pohon itulah nyapu di rumah tetangga. Pohon tetangga ke rumah kita, alhamdulillah. Kita dapat pahala, dikirimi pahala itu. Kullu hadza minal ihsan ilaihi, semua ini adalah bentuk berbuat baik kepadanya yang diperintahkan di dalam firman Allah Ta'ala, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Ini mirip, lafaz-lafaznya mirip dengan yang falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Memuliakan ya bentuknya dengan berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian yang ketiga, ikramuhu bi isda'il ma'rufi wal khairi ilaihi, memuliakan tetangga dengan memberikan yang ma'ruf dan kebaikan kepadanya. Nabi SAW mengatakan, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkiran najaratun li jaratiha, jangan tetangga meremehkan tetangganya, walau firsina syatin, meskipun hanya kaki kambing. Jadi memuliakan itu artinya memberi hadiah walaupun kaki kambing. Kalau di kita dikasih kaki kambing malah sakit hati. Ini orang niat ngasih enggak sih? Kalau nggak mau ngasih ya udah, pelit amat sih. Dikasih malah dibilang pelit. Ya ini artinya apa ya? Kalau memang adanya kaki kambing itu nggak ada yang lain gitu. Dia sendiri punyanya itu, dibagi sama, apa yang dibagi dengan apa yang ditinggalkan sama, atau bahkan yang dibagikan lebih banyak daripada yang ditinggalkan di rumah. Maka tidak boleh yang memberi merasa itu rendah, dan yang menerima pun nggak boleh merendahkan. Makanya kalau bertetangga dengan orang yang sama-sama ngaji, paham seperti ini tuh enak. Paham, ini udah kita pelajari ini prakteknya sekarang. Coba kita tes, kita prank tetangga, kasih kaki kambing.
kasih kaki kambing gimana reaksinya gitu kan, kasih kamera CCTV. Nanti kalau pas kaget cemberut gitu kan kelihatan gitu kasih kamera. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Dar, ya Abu Darin, idza tabakhta maraqah, kalau kamu masak kuah daging maksudnya, bukan kuah sayur ya. Di Arab itu hampir nggak ada kuah sayur ya, adanya kuah daging. Fa'akfir ma'aha, maka tambah airnya, tambah garamnya juga ya, kalau enggak tawar nanti. Tambah air sama garamnya, sama bumbunya. Karena kalau nambah daging mahal, tambah bumbunya aja yang lebih murah. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian berikan kepada tetanggamu kuahnya ya, kuahnya karena kebetulan bukan masak daging ya, cuma masak tulang ya. Jadi mau ngasih tulang juga ya, memberi kuah. Jadi dalam Islam tuh memberi kuah tidak masalah gitu, tapi di Indonesia memang nggak lazim ya. Kalau di hidangan orang Arab makan gitu, itu kadang ada satu mangkok isinya kuah doang, nggak ada apa-apa. Jadi mereka memang mau minum kuah gitu. Jadi makan kadang nanti minum kuah gitu, kayak mangkok. Jadi kuah diminum di sana. Orang Afrika juga gitu. Ya, di Indonesia kok nggak biasa begitu ya. Beda-beda cara makan. Berarti kalau di Indonesia kurang sopan ya nggak usah lah ngasih kuah ya. Tapi kalau sesama orang udah ngaji gini nggak masalah, kasih kuahnya. Yang gosip itu dosa kan. Udah sama-sama ngaji nggak boleh gosip. Dan perkataan Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berkata, innaliya jaraini, aku punya dua tetangga, wa ila ayyihima uhdi, kepada yang mana aku memberi hadiah, ila aqrabihima minki baban, kepada yang paling dekat darimu pintunya. Ini yang tanyakan Aisyah. Dan Rasulullah tahu rumahnya Aisyah ya kan, istrinya sendiri kok. Kok nggak langsung dijawab ke rumah ini gitu. Rasul menjawabnya begitu, itu biar menjadi kaidah gitu. Kalau Rasul cuma jawab ke rumahnya fulan gitu kan, kita nggak tahu yang rumah fulan itu yang bagaimana gitu. Jadi yang paling dekat pintunya. Jadi Rasul kalau menyampaikan hadis itu masya Allah menjadi kaidah gitu. Itulah kaidahnya, kita berikan kepada yang paling dekat pintunya. Jadi itu kalau nggak bisa memberi kepada semuanya gitu, adanya cuma satu piring mau dibagi dua kayaknya nggak bagus ya sudah, kasih kepada yang paling dekat pintunya. Nanti kalau besok lagi ada lagi yang paling dekat pintunya lagi, ya udah yang paling dekat terus yang dapat ya kan, ya nggak apa-apa. Paling dekat pintu itu dekat secara radius atau jarak ya? Radius sama jarak beda loh. Jadi gini, ya makanya mungkin pintu tetangga dekat cuma sebelahan, tapi ada tembok panjang. Kalau mau ke tetangga harus lewat tembok. Nah lebih dekat pintu yang seberangnya justru seberang jalan.
Mana yang lebih dekat itu? Yang ini atau yang tetangga di seberang jalan? Ya, yang mencium yang sebelahnya. Yang seberang jalan jauh ke sana. Berarti yang tetangga sini ya, walaupun lebih jauh nih, muter lagi. Berarti radius, itu namanya radius. Ya, kalau ini kan jarak gitu kan jauh. Berarti yang radiusnya paling dekat. Ya nggak tahu, makanya gimana tuh? Ini atau ini yang lebih peka? Kalau nampak, oh itu masak tuh, wah kita mau dibagi nih kayaknya nih. Ya, yang enggak juga kan, namanya masak tiap hari masak nunggu. Yang kecium baunya, wah ini lain nih. Biasanya cuma tempe gosong, kok ini kayak ada kambing gosong ini. Kemudian yang keempat, ihtiramuhu wa takdiruhu, menghormati dan memuliakannya. Fala yamna'uhu an yad'a khashabatan fi jidarihi. Nah, ini adab di Arab sana ya. Rumah di sana kan dari tanah, kemudian atapnya biasanya dialasi kayu dulu, baru dikasih tanah lagi gitu. Jadi tanah di atas kayu. Nah, biasanya tembok tetangga itu bisa menjadi tembok kita juga gitu. Itu kalau di Arab. Nggak tahu juga mereka itu bisa segitunya ya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, jadi kalau kita udah punya tembok rumah, kemudian tetangga bikin rumah di sebelah kita, terus mereka mau meletakkan kayunya di tembok kita, itu jangan dilarang kata Nabi. Jadi jangan melarang tetangga untuk meletakkan kayunya di tembok kita. Nah, tentu saja ini dengan syarat ya, dengan syarat tidak merobohkan tembok kita gitu kan. Kalau nggak kuat ya roboh nanti. Dulu waktu saya belum ke Arab itu, ini apa sih maksudnya meletakkan kayu di tembok kita, kirain jemur kayu gitu kan di tembok kita gitu. Enggak, maksudnya atap. Jadi atap pakai tembok kita gitu. Mereka nggak mau bikin tembok sendiri gitu, numpang di tembok kita. Nah, itu Rasul mengatakan jangan dilarang. Masya Allah ya, hak tetangga luar biasa di dalam Islam itu. Tapi kalau tetangganya nggak tahu diri, kita disakiti terus ya nggak apa-apa. Makanya Rasul juga memotivasi, jadi hamba yang terdolimi, jangan menjadi hamba yang mendolimi. Kita itu terdolimi itu menang sebenarnya gitu, menang pahala kita gitu. Kalau kita mendolimi justru kita rugi gitu. Jadi nggak apa-apa, terdolimi itu enak ya. Bayangkan pahala saja, kalau kita selalu berpikir pahala, nggak pernah merasa menyesal ya. Didolimi orang tuh nggak menyesal, didolimi orang tuh malah bersyukur, alhamdulillah saya diuji oleh Allah, alhamdulillah gitu. Saya disakiti sama tetangga, alhamdulillah. Saya disakiti sama istri, alhamdulillah gitu. Saya disakiti suami gitu, bersyukur gitu. Alhamdulillah suami saya tidak pengertian sama saya, alhamdulillah. Itu orang-orang beriman tuh kayak gitu sebenarnya. Itu keimanan yang memang betul-betul teruji. Itu diuji tetap beriman, diuji tetap istiqomah, tuh kayak gitu. Kalau orang hidupnya enak-enak saja, nggak pernah diuji oleh Allah, itu imannya nggak seberapa gitu. Makanya orang-orang yang imannya rendah ujiannya ringan. Kalau ujiannya berat itu imannya memang kuat itu, insya Allah.
Kemudian wala yabi au yu'ajir ma yatasilu bihi. Jangan menjual atau menyewakan apa yang bersambung dengan tetangganya. Ya ini semuanya kembali kepada tidak menyakiti tetangga atau bermurah hati kepada tetangga lah gitu. Biarlah tetangga menikmati. Kalau kita mau menjual rumah kita, pertama kali tawarkan kepada tetangga. Ya, mungkin dia mau meluaskan rumahnya. Kemudian au yaqrabu minhu hatta ya'rida alaihi dalik. Atau yang dekat dengan tetangga ya. Intinya jangan menyakiti tetangga lah. Itu di situ kuncinya. Wa yastashiruhu, minta pendapat pada tetangga ketika mau menjual apa yang di sebelahnya gitu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamna'anna ahadukum jarahu, jangan salah seorang dari kalian melarang tetangganya an yad'a khasyabatan fi jidarihi, untuk meletakkan kayu di temboknya. Dan sabda Nabi SAW, man kana lahu jarun, siapa yang punya tetangga fi haitin, di kebun, aw syarikun, atau sekutu, fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaihi, maka jangan dijual sampai dia tawarkan kepada tetangganya atau sekutunya. Nah kalau sekutu, terutama sekutu ya, kalau tetangga ada khilaf. Kalau sekutu, kita bersekutu misalnya punya tanah bersama, biasanya warisan kakak beradik lah gitu. Kakak adik tanahnya satu tanah dan belum dibagi, kamu kanan aku kiri, kamu depan aku belakang, itu belum dibagi, pokoknya masih bersama. Ataupun sudah dibagi tapi belum ada pemisah gitu. Pokoknya setengah-setengah belum dibagi. Tiba-tiba si kakak menjual bagiannya kepada orang lain, maka si adik boleh menganulir. Itu namanya hak syuf'ah. Hak syuf'ah, hak untuk menganulir penjualan yang dilakukan oleh sekutu. Kalau si adik nggak tahu ketika dijual udah kakaknya udah bilang dan adiknya mengizinkan, ya berarti nggak bisa menganulir. Terlalu keras. Dia bersuara karena hujannya sudah berhenti. Iya, menganulir itu membatalkan, maksudnya membeli dengan paksa. Jadi kalau kakak menjual tanahnya yang dimiliki bersama dengan adiknya, belum dibagi, belum dipisahkan, itu adiknya boleh membeli paksa kepada orang yang beli tanah kakaknya. Iya udah resmi, udah dimiliki oleh pembeli itu. Adiknya nggak tahu kan, dia merantau, pas pulang, loh kok ada orang bangun rumah di sini gitu kan. Ini kakakmu udah jual ke saya gitu. Nggak bisa, saya nggak tahu, saya harus ambil alih. Jadi apa? Nggak mau dikasihkan ke saudaranya lagi. Terus? Tangganya nggak mau ngasih lagi. Kok tetap? Pembelinya nggak mau ngasih lagi. Ya dosa, haram. Dibawa ke pengadilan agama. Hah? Apa? Nggak tahu. Indonesia kan bukan hukum Islam, saya nggak tahu. Ya nggak bisa makanya. Berarti kakaknya yang dolim. Kakaknya yang dolim kalau gitu, itu kakaknya yang jual. Kita mau jual rumah atau yang properti yang lebih utama itu ke tetangga itu ditawarkan. Iya, kalau dengan tetangga tidak wajib untuk menawarkan ke tetangga, tapi kalau sekutu yang wajib kepada sekutunya gitu. Kalau tetangga enggak. Bisa kayak tadi tanah kakak beradik sudah dipisah,
kakaknya kanan, adiknya kiri. Kakaknya tiba-tiba jual nggak bilang adiknya. Itu sebagian ulama mengatakan punya hak syuf'ah. Sebagian lagi enggak, karena udah dipisah. Karena udah dipisah nggak punya hak. Tapi ya dianjurkan kakaknya tuh kalau mau jual ya kasih ke adiknya dulu gitu. Jangan kakak beradik bermusuhan kadang-kadang gitu, nggak ngasih tahu. Ada dua faedah. Yang pertama, ya'riful muslim nafsahu idza kana qad ahsana ila jiranihi aw asaa ilaihim biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan mengetahui apakah dia sudah berbuat baik kepada tetangganya atau berbuat buruk. Maka diukur dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Kata Rasul, idza sami'ta jiranaka yaqulun, kalau kamu mendengar tetanggamu mengatakan qad ahsanta, kamu itu sudah berbuat baik, faqad ahsanta, berarti kamu memang baik. Tapi kalau kamu mendengar tetangga mengatakan kamu berbuat buruk, kamu memang buruk. Jadi baik buruknya kamu itu dinilai oleh tetangga gitu maksudnya. Gimana kata tetangga? Kemudian yang kedua, idza liyal muslim bijarin su'in, kalau muslim diuji dengan tetangga yang buruk maka sabar. Tuh, sabar. Fa inna sabrahu sayakunu sababa khalasi minhu. Kesabarannya akan menjadi sebab terlepasnya dia dari masalah itu. Faqad ja'a rajulun ila Nabi, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang tetangganya. Kata Nabi, idhab fasbir, pergi kamu dan sabarlah. Jadi pergi dari sini, udah pokoknya sabar aja gitu. Fatahu marrataini, datang kedua kalinya atau 3 kali bahkan. Kata Nabi, itrah mata'aka fi tariq, kalau gitu keluarkan perabotmu di jalan. Akhirnya dia keluarkan di jalan. Maka manusia pun ketika lewat, mereka mengatakan, kenapa kamu? Dia pun mengatakan, adani jari, aku disakiti tetanggaku. Fayal'anuna jarahu, maka orang-orang pun melaknat tetangganya. Hatta ja'ahu faqala lahu, sampai dia datang kepadanya dan berkata kepada tetangganya, rudda mata'aka, kembalikan perabotmu ke rumahmu, fa inni wallahi la a'ud, maka aku demi Allah tidak akan mengulanginya lagi. Ya, solusi begini bisa berhasil bisa enggak ya? Ini di zaman Nabi sukses begitu. Zaman sekarang wallahu a'lam. Zaman sekarang mungkin kita ngeluarin perabot di luar, enggak ada orang peduli juga. Tetangga lewat aja, dikiranya mau pindahan gitu kan. Nah, ini bukan solusi, di tempat kita susah. Ini seperti solusi demo kan, ini demo ya. Seakan-akan demo juga ada dalilnya ya. Ini demo tentang tetangga. Tapi solusi pertama sabar lah, pokoknya sabar aja. Itu udah nggak sabar itu yang akhirnya disuruh ngeluarin barangnya kan. Udah nggak kuat itu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Jadi ada tetangga misalnya nih, ada tetangga kita ini dia kan tetangga baru lah, saya. Terus dari segi agama beda, pemahaman kita berbeda. Nasrani. Iya. Yeah. Terus waktu
waktu pas dia pindahan itu kita tidak ada bertemu sapa, tiba-tiba tidak mengenalkan dirinya, tidak apa-apa ke kita. Nah, kita selaku tetangganya, sikap kita yang paling pas itu bagaimana? Apakah kita yang mengenalkan diri atau bodo amat atau seperti apa itu, Ustaz? Itu satu. Yang kedua, dengan hal tetangga seperti itu juga, misalnya Ustaz, kita pengen misalnya berbagi, entah itu mungkin makanan atau apa gitu. Jadi ada yang lebih gimana ya, kita memilih walaupun agak jauh dari kita, itu kan misalnya kita ada sesuatu hal untuk berbagi, nah kita lebih bukan di sebelah yang kita inginkan, tapi lebih kepada jauh lah beberapa rumah dari situ. Nah itu bagaimana sih seperti itu? Tentang memperkenalkan diri nggak harus, maksudnya gini, kita ya udah ketemu kenalan gitu, maksudnya nggak harus memperkenalkan diri dalam arti datang saya memperkenalkan diri saya sebagai tetangga, nggak gitu juga, pokoknya santai aja, biasa aja, dan dengan cara memberi hadiah itu, jadi kita memberi hadiah otomatis akan kenal gitu kan. Maksudnya dari kita dulu atau? Nggak masalah, kita dulu nggak masalah. Jadi jangan kemudian kita merasa saya yang tuan rumah masa saya datang. Nggak usah terlalu gengsi begitu. Jadi pokoknya tidak masalah, kita mengalah. Secara umum tidak apa-apa, walaupun dia bukan Islam, tetap kita boleh untuk berbuat baik kepada orang kafir. Mudah-mudahan dengan niat kita agar dia tertarik kepada Islam itu menjadi pahala. Walaupun akhirnya tetap kafir juga gitu. Tapi niat kita mencari pahala. Kemudian masalah memberi kepada yang lebih jauh tidak masalah juga, karena itu tadi yang menafsirkan tetangga dekat dengan tetangga jauh. Tetangga dekat maksudnya muslim, tetangga jauh maksudnya kafir. Jadi walaupun dekat rumahnya, kalau dia kafir itu tetangga jauh namanya. Maka muslim yang jauh walaupun jaraknya jauh tapi dekat secara Islamnya gitu, maka boleh kita memberi ke sana, tidak memberi ke sini. Tapi seandainya memberi ke sini pun tidak masalah juga, karena dihitung dekat juga secara jarak gitu. Maksudnya memberi sana juga sini juga semua gitu. Karena yaitu upayanya ketika kita bisa memberi hadiah kepada orang kafir, kita niatkan untuk membuat orang kafir itu mudah-mudahan bisa terbuka hatinya untuk menerima agama Allah. Jadi karena kesannya itu tidak peduli dengan kita, ya kita juga mana gitu, orangnya nggak kurang open gitu lah. Jadi kita juga merasa harusnya kan orang seharusnya mau memperkenalkan diri dengan lingkungan gitu. Kok sepertinya kita pula yang lebih pengen jadi ya kapan aja lah gitu. Enggak, justru apa namanya? Justru orang baru itu biasanya merasa terasing, nggak punya kawan, bingung mau kemana gitu. Itu yang memulai justru tuan rumahnya. Sama seperti kita di suatu masjid, kemudian datang orang asing yang dia belum kenal siapa-siapa. Kita yang sebagai orang di tuan rumah itu mendekati dia gitu. Justru itu. Karena orang terasing itu bingung gitu mau apa, salah tingkah. Ya. Kalau misalnya Ini dulu. satu keluarga, misalnya terhadap keluarga tetangga yang lain itu misalnya sudah terwakilkan, misalnya salah satu entah suaminya atau istrinya yang baik kepada tetangga itu sudah mewakilkan untuk Ustaz, apa harus semua itu? Kan kadang ada ibunya yang di rumah aja, tapi ya bapaknya sudah ke tetangga, ya alhamdulillah sudah. Iya, sebenarnya ya semuanya, karena kita ingin bersahabat semuanya kan, nggak cuma suami-suaminya udah kenal, udah istri-istrinya saling cuek, ya nggak juga kan, istrinya saling kenal juga.
Itu sana tadi, sebentar sana. Memutus silah tadi dengan saudara itu Ustaz. Jadi selama kita nggak kebaikan itu, jadi nggak dianggap amal kita. Karena kan saudara kita itu jauh, jadi mungkin pernah dulu apa sih itu kan dari kampung kita di sini, jadi diam-diam gitu aja ya, nggak ada hubungan apa-apa gitu. Mungkin saling mendoakan aja lah gitu. Jadi amalan kita nggak dianggap. Coba dulu minta maaf. Coba menjalin hubungan lagi, kan sekarang ada telepon. Dihubungi gitu. Dihubungi, wah tahu nomornya nggak diangkat-angkat. Pakai nomor yang nggak dikenal. Apalagi keluarga ya. Keluarga itu nggak layak bermusuhan. Karena tersinggung ya udah ada apa yang menjawab aja gitu. Ya itu namanya musuhan. Musuhan itu bertingkat-tingkat. Ada musuhan yang sampai pukul-pukulan, ada musuhan yang diem-dieman, itu musuhan. Justru dengan keluarga yang sering seperti itu. Dengan orang lain Coba makanya masing-masing koreksi diri. Ada nggak dengan keluarga masih begitu? Dan itu bahaya itu. Dalam Islam justru keluarga yang wajib disambung. Dengan orang lain mah nggak wajib gitu. Jadi jangan dibolak-balik. Dengan keluarga itu nggak boleh bermusuhan sama sekali. Makanya kalau kita dimusuhi, alhamdulillah gitu. Kita jangan memusuhi. Itulah tingkat silaturahim paling tinggi kan. Kata Rasulullah bahwa laisal wasil man yasilu man wasalahu walakin al wasil man yasilu man qata'ahu. Orang yang disebut wasil itu yang menyambung silaturahim. Orang disebut menyambung rahim itu adalah orang yang menyambung bukan orang yang menyambung orang yang menyambung, tapi orang yang menyambung orang yang memutus. Jadi kalau kita menyambung orang yang memang dia baik sama kita, itu bukan menyambung rahim namanya. Ya itu biasa aja gitu. Tapi kalau dikatakan menyambung ketika mereka mutus kita malah menyambung. Nah itu dikatakan menyambung yang hakiki di situ. Itu yang berat. Itu al-wasil yang sebenarnya kata Nabi seperti itu. Makanya kesempatan emas ya kalau ada keluarga yang masih menyakiti kita, coba kita untuk tetap terbuka, untuk tetap baik gitu. Sebelum nelpon transfer dulu. Tahu nomor rekening dari mana? Dari transfer masih juga. Dan Masya Allah memang gampang kok menyatukan hati itu gampang. Kasih hadiah itu gampang sekali orang itu berubah. Kasih hadiah perhatian. Kalau mau Mungkin ada ingat sakitnya, jadi karena kita sebagai kakak ya udah kita dibikin ya jauh, kita memang jauh juga ya, jauh di kampung satu di sini. ya sering orang itu merasa ada pembenaran ya. Saya kan lebih tua, saya kan lebih ini. Nah merasa lebih itu namanya kiber ya, itu namanya sombong. Orang merasa punya kelebihan dari yang lain itu namanya sombong. Hanya gara-gara lebih tua terus apa? Emangnya kenapa gitu? Nggak ada hak apapun ya lebih tua. Memang muda harus menghormati orang tua, tapi orang tua juga harus menyayangi yang muda gitu kan. Timbal balik sebenarnya gitu. Jangan merasa itu namanya gengsi atau kiber yang menghalangi kita untuk berlapang dada gitu. Islam itu menganjurkan kita untuk memaafkan. Bahkan sofa itu artinya memaafkan plus tidak ada bekas sama sekali, itu sofa bersih seperti nggak ada masalah. Itu baru kemuliaan ya. Itu kalau bisa praktek begitu berarti ngajinya bermanfaat ya, berhasil. Kalau belum bisa nggak ada gunanya ngaji ya. Melawan ego, melawan gengsi, melawan itulah nafsu semua. Jadi kita masih dikuasai nafsu kalau seperti itu kan. Orang yang paling hebat kan orang yang memang bisa mengekang nafsunya. Dia menguasai nafsunya. Nafsunya nggak berkutik, nafsunya tunduk sama dia gitu. Dia dikuasai hati, akal.
Ya, menyambung pertanyaan dari menyambung rahim. Ya. menyambung pertanyaan dari kalau beliau kan berhubungan dengan keluarga, kalau ini dengan tetangga. Ya. Misalnya mungkin tidak bertegur sapa, tapi itu tadi cuma mendoakan aja. Cuma masalahnya ya, cuma masalahnya mungkin tidak bertegur sapa, tapi dalam hal ini tidak ada menimbulkan rasa benci atau bermusuhan, itu gimana? Masih diangkat amal Nggak bertegur sapa maksudnya gini, orang dikatakan nggak bertegur sapa, ketemu nggak negur, ketemu nggak nyapa, nggak salam, nah itu nggak bertegur sapa. Kalau nggak pernah ketemu ya nggak masalah. Nggak mau nyapa. maksudnya ketemu tapi tetap bersama. Nah itu yang bermasalah. Itu bermasalah itu. Kalau saya keluar rumah, tetangga nggak ada di dalam rumah. Nanti pas saya balik juga nggak pernah ketemu, nggak pernah papasan, ya itu beda. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah ketemu kok melengos, berusaha untuk menjauh, dia datang kita pergi, dia pergi kita datang, itu masalah. Itu nggak biasa, itu nggak. Kalau biasa ya ditegur. Kita malah ingin mendekat gitu. Ketidakinginan untuk mendekati tetangga itu masalah. Itu ada masalah di hati itu. Kenapa nggak ingin dekat dengan tetangga? Harusnya harus ada. Ya itu berarti level imannya masih perlu ditingkatkan ya. Kalau masih belum siap dengan menghadapi masalah itu berarti belum siap naik level ya. Orang kalau mau tingkatnya tinggi imannya itu harus siap menghadapi masalah. Masalah itu dihadapi, diselesaikan, bukan dihindari. Makanya itu saya katakan berulang ya, keberuntungan kita disakiti orang. Jadilah orang yang disakiti tapi nggak merasa sakit, itu orang hebat itu. Ya itu karena iman. Itu karena iman. Jadi kalau kita punya iman mudah. Coba lihat orang-orang beriman itu. Rasulullah bagaimana? Abu Bakar itu sering menyantuni Mistah, keluarganya, kerabatnya miskin, kasih. Suatu ketika ada berita miring menimpa Aisyah, kemudian Mistah ikut mencemarkan nama baik Aisyah. Ya Mistah bersumpah, demi Allah saya nggak akan kasih dia lagi. Nggak ngasih dia kan nggak dosa, karena nggak wajib sebenarnya ngasih dia. Tapi ternyata seperti itu saja ditegur oleh Allah, turun ayat gitu mengingatkan. Falyafu walyasfahu ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Apakah nggak ingin kamu dimaafkan oleh Allah? Loh, salah Abu Bakar apa gitu. Tapi tantangan Allah gitu. Kalau mau kamu dimaafkan Allah, maafkan semua orang. Gitu. Berarti kalau kita nggak memaafkan orang lain, kita nggak mau dimaafkan Allah gitu. Naudzubillah min dzalik. Berat hidup itu ya. Jadi membawa beban diancam oleh Allah itu berat sebenarnya. Kita itu jangan terlalu gengsi, jangan terlalu membawa nama baik lah. Enggak bagus. Ada akhlak yang sulit orang menerapkan, itu namanya akhlak khumul. Khumul itu enggak punya nama gitu. Enggak terkenal, enggak punya nama, enggak mau dipedulikan orang gitu. Enggak punya gengsi, enggak punya, seakan-akan enggak punya nama baik, enggak harga diri enggak. Jadi harga dirinya ya harga diri di mata Allah gitu. Maksudnya yang penting saya bertakwa gitu. Masalah harga saya diri injak-injak orang enggak masalah gitu. Ya itu berat memang, tapi ya, kalau orang tahu ilmunya berusaha. Tapi amalannya termasuk masih diangkat. Wallahu a'lam kalau yang itu saya nggak tahu. Termasuk kategori kerabat, tapi ya itu menjaga batasan. Kalau lawan jenis nggak boleh salaman, nggak boleh ngobrol berduaan dan sebagainya ya. Iya, kalau kita nggak nyambung ya termasuk memutus ya. Yang dimaksud sabar tadi apakah misalnya tetangga
berisik gitu. Kita diamkan aja gitu, atau Ya kalau nggak kuat lapor RT. nggak ke dia kita ya. Ya mungkin kalau bisa langsung ngasih tahu, tolong kalau nyetel musik jangan keras-keras. Kalau ternyata udah berulang masih tetap ngeyel, ya lapor kepada yang lebih berwenang gitu. Begitu prosedur yang betul. Dan nggak harus dendam, dan apalagi membalas dendam itu nggak perlu. Ya sudah, kita memang berat tapi ya sabar. Tutup telinga, pakai helm. Ya, udah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi